Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Operasi 1 Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan berangkat menuju ke kota Yogyakarta, masih dalam momentum Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 atau dalam momentum mudik lebaran tahun 2025. Nah, saya akan mencoba naik kereta api Imperial dengan tarif 2 jam sebelum keberangkatan atau biasa disebut dengan tarif khusus. Saya memilih kereta kelas Imperial ini karena di kereta ini menarik teman-teman, karena terdapat leg rest di setiap kursinya. Layaknya kita naik bus ya di kelas eksekutif yang sudah dilengkapi dengan leg rest. Serta untuk lantainya juga sudah dilengkapi oleh karpet teman-teman. Jadi menambah kesan mewah pada kereta kelas Imperial ini. Dan juga di setiap seatnya sudah diberikan ya 2 buah stop kontak untuk mengisi daya handphone ya khususnya. Tidak dipergunakan untuk mengisi daya power bank ataupun alat elektronik dengan daya besar lainnya. Oke, mungkin itu saja sedikit opening dari saya dan bagaimana rasanya naik kereta kelas Imperial dengan tarif khusus dari Jakarta ke Cirebon. Apakah worth it atau tidak? Yuk disimak video perjalanannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pada pagi hari ini saya akan berangkat menuju ke kota Jogja, tapi tidak dengan satu kereta saja, karena ini lagi ada diskon ya dari K-Wisata, dimana kereta api termewah menurut saya. Dan ini first time banget sih asli dalam seumur hidup saya naik kereta mewah di Indonesia teman-teman, yaitu kereta api Java Priority, kereta tambahan yang hanya jalan di momentum tertentu saja, seperti halnya sekarang ini sedang di Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Untuk proses masuk atau boarding itu baru bisa dilaksanakan di jam 6 lebih 10 menit atau di 60 menit sebelum kereta diberangkatkan. Sebelum itu, yuk kita opening dulu. Ini dia perjalanan saya menuju ke Yogyakarta menggunakan kereta api Java Priority dan kereta api Fajar Utama Jogja. Sebelumnya kemarin kita habis backpacker teman-teman, 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kita juga mencoba beberapa transportasi, seperti halnya kereta jarak jauh di masing-masing negara, seperti halnya Malaysia dan Thailand ya, yang ada layanan kereta api jarak jauhnya, atau kereta api antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Kalau dilihat dari stasiun masing-masing di setiap negara itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti halnya waktu di Johor Bahru Central itu, atau di stasiun yang dimiliki oleh perusahaan kereta api KTM, itu menggunakan sistem boarding tap ya teman-teman, atau barcode tiket keretanya itu di tap teman-teman, dan tidak ada pemeriksaan tiket apakah sesuai identitas atau tidak. Di sisi lain memang memudahkan, di sisi lain bisa disalahgunakan. Tapi saya yakin dan percaya dengan adanya sistem seperti itu berarti warga negaranya sudah dapat dipercaya teman-teman. Kok gelap sih ya kameranya. Dan untuk stasiun di Indonesia sendiri itu masih menerapkan pemeriksaan tiket menggunakan identitas diri teman-teman.
Ini penumpang hari ini cukup ramai ya, walaupun sudah lewat dari arus mudik. Sekarang ini tepatnya di arus balik, tapi kan nggak semua orang itu berangkat dari Jakarta menuju ke arah Jawa, tapi ada juga mungkin yang kerja di Jawa mudiknya ke Jakarta, teman-teman. Seperti saya ini kerja di Jawa Barat, pulangnya ke Jakarta. Oke teman-teman, adapun untuk bentuk tiket kereta di Indonesia itu seperti ini ya. Hampir semua rata-rata bentuk tiket keretanya itu sekarang kertasan ya. Bedanya kalau di Indonesia itu boarding passnya barcode kayak di sebuah produk ya teman-teman. Sedangkan di Malaysia dan Thailand kemarin itu bentuk boarding passnya atau barcode-nya itu dia bentuknya barcode teman-teman. Adapun untuk perbedaan selanjutnya di mana untuk di Indonesia sendiri itu keretanya itu menggunakan nama. Ada di setiap kereta memiliki nama seperti Sawung Kali, Argo Bromo Anggrek, dan juga untuk kereta di Indonesia sendiri itu ada penomorannya, jadi nama dan nomor. Misalnya itu Papandayan, nomor KA-nya berapa tuh? Aduh, mata saya ngeblur. Satu berapa itu nomornya tuh? Agak ngeblur. Pokoknya ada nomornya teman-teman. Seperti kereta yang akan kita naik ini Java Priority, nama keretanya Java Priority, nomor KA-nya 7038 PI. Nah, untuk di luar negeri sendiri atau yang kemarin kita kunjungi di Malaysia dan Thailand itu keretanya hanya ada nomor KA-nya. Tapi ada juga sih namanya itu cuman paling antara Special Express, Rapid atau lokal. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi nggak ada misalnya Bangkok Express atau misalnya Sungai Kolok Express, itu nggak ada ya. Jadi hanya ada Special Express, Rapid ataupun lokal. Nah, yang membedakan Special Express itu pemberhentiannya di stasiun-stasiun besar, sedangkan Rapid tuh hampir di setiap stasiun dan lokal di setiap stasiun berhenti. Bayangin. Aduh, bayangin kalau di Indonesia kereta jarak jauhnya berhenti di setiap stasiun, kayak misalnya Pasir Bungur, Cikaung. Oh iya. Kita masih nunggu 1 menit lagi untuk masuk. Yuk kita melakukan proses boarding. Sudah jam 6:10, artinya ada 60 menit sebelum keberangkatan. Kita menggunakan face recognition. Ya, prosesnya cukup smooth ya, lancar, tidak ada halangan atau tidak ada sebuah hambatan. Kita akan masuk, dan karena kita menggunakan kelas wisata atau kereta wisata, jadi kita bisa mendapatkan fasilitas ruang tunggu di lounge luxury teman-teman. Kita pakai tangga manual saja, masih pagi. Nah, untuk stasiun Gambir sendiri itu peron keberangkatan atau platformnya di lantai paling atas teman-teman. Nah, untuk luxury roomnya di mana ya? Itu musola. Di mana ya? Sebentar. Kok nggak ada sih? Itu dia luxury lounge-nya. Kita akan menikmati fasilitas luxury lounge. Tapi saya bawa bekal sini nasi ulam buat nanti di Fajar Utama. Kayaknya belum buka ya. Jangan-jangan. Untuk penumpangnya sih nggak terlalu ramai di kelas Imperial sendiri. Tapi nggak tahu ya di kelas priority.
Ini dia luxury lounge dari PT KAI. Fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman membeli tiket kereta kelas wisata seperti panoramik, luxury, priority, imperial, dan lain-lain. Pagi Java, maaf kan kiri. Ya. Aduh. Tangan saya agak belibet, sakit soalnya nggak bawa body bag teman-teman. Dan ini dia untuk luxury lounge-nya. Memang di stasiun Gambir masih bisa dibilang ya terbuka luxury lounge-nya. Adapun di sini kita dapat fasilitas kayak roti ya, olan. Aduh, langsung merah teman-teman tangan saya. Ini plastik nih kegesek. Oh, sakit sekali. Saya nggak bawa obat-obatan. Nah, di sini ada roti, ada kopi, ada bubur kacang hijau. Kayaknya kita sarapan bubur kacang hijau aja deh. Kayak roti ya. Mantap. Oke, saya mengambil di sini bubur kacang hijau dan teh manis panas. Cuman karena kursi sofanya penuh, jadi kita di sini saja sambil melihat view stasiun Gambir, teman-teman. Ini juga ada lontong ya, ada risol. Terus ada minumnya nih, ada yang dingin. Apa itu? Infused water and sweet lemon. Oke, kita sarapan dulu teman-teman. Ini tas saya, tas yang kemarin kita bawa juga saat backpacker. Bedanya kali ini backpacker domestik teman-teman. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, jam menunjukkan pukul 6:40. 6.35 apa jam berapa sih tadi? Jam di bawah kok beda sih sama di sini. 6.38. Dia yang bawa udah di angka 8. Beda 2 menit berarti. Dan kita akan menunggu keretanya. Saya belum tahu nih rangkaiannya di depan apa di belakang. Oke sih di depan deh. Kalau pas Desember, pas kemarin Nataru ketemu itu keretanya di depan. Saya menempatnya di kelas imperial, mohon maaf. Aduh, mohon maaf. Kayaknya kekencengan ini. Kenyangan. Depannya mana ya? Saya kadang kalau udah nyampe peron atas. Nah, ini kan Manahan arah kota. Berarti depannya ke sana. Ini Manahan baru nyampe. Dari Solo Balapan. Lumayan engap. Ini agak mewah kali ini nih kereta saya. Java Priority di kelas imperial. Wah, mantap teman-teman. Tapi harganya ini masih ramah di kantong lah ya. Karena Kawisata tuh lagi ngadain diskon Tarsus untuk kereta api kelas mewah ini. Harganya beda dikit loh dengan eksekutif. Eksekutif kan Jakarta Cirebon. Untuk Argo Anggrek itu 280. Untuk kelas priority itu 300, beda 20.000 teman-teman. Untuk kelas imperialnya di 350.000. Menurut saya dengan durasi 3 jam 15 menit worth it sih. Ini dia keretanya nih. Backlight. Kita balik badan. Ini kereta api Purwojaya tambahan kayaknya nih. Tujuan Cilacap. Karena kalau Purwojaya reguler itu jalannya di gelap sih.
Nah, kamera yang ini memang agak teman-teman, karena Purwojaya reguler jalannya malam hari dari arah Jakarta menggunakan K1 tahun 2017 atau K1 New Image. Dan cukup spesial sekali nih Java Priority nih, menggunakan lokomotif RNB long hood dari arah Cipinang. Ini kayak kereta api di Sumatera jadinya ya kalau LH gini. LH terus jalan untuk jarak jauh. Ya anggap aja kereta api Limex Sriwijaya. Jadi kangen di Frey kalau lihat lokomotif RNB long hood kayak gini. Lokomotif ini cc 2018345. Ini kelas ya Imperialnya di belakang teman-teman, saya udah ke depan, dia malah di belakang. Ya udah, saya mau foto dulu sama lokomotifnya nanti. Sekarang masih setengah jam lagi kurang lebih ke waktu keberangkatan, tapi kayaknya saya naruh tas dulu deh biar nggak terlalu berat dan nggak nenteng-nenteng kan. Nggak enak juga soalnya. Ini kelas priority-nya kereta mewah yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Bisa dibilang kereta priority punya KAI cukup banyak ini ya. Penumpangnya nggak terlalu ramai dari arah Jakarta. Dan ini jalan kedua kalinya ya kereta api Java Priority. Sebelumnya itu di momentum Nataru. Nah ini pramugarinya biasanya menggunakan pakaian yang cukup berbeda ya dengan pramugari pada umumnya. Terlihat lebih elegan. Di belakang lagi. Sini nanti jalur 2 kereta api Argo Anggrek selama ya 8.20. Paling dipersiapkannya nanti jam 8. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kereta Imperial 2. Hal yang pertama saya rasakan ialah saya minder teman-teman. Asli. Apa ya, perasaan saya tuh kayak gimana ya, aduh. Biasa naik kelas ekonomi ya kan, atau mentok-mentok di ya kereta-kereta new generation. Sekarang naik kereta cukup mewah atau mungkin sangat mewah ya, dengan fasilitas leg rest seperti halnya kayak naik bis. Kalau naik bis kelas seperti ini sudah hal yang biasa bagi saya, tapi kalau kereta baru kali ini teman-teman. Jadi rasanya tuh kayak rada minder gitu. Dan di sini kayaknya baru saya doang di Imperial 2 ini penumpangnya. Untuk toilet di belakang nih pakai pintu otomatis ya, model lama. Kita ke depan dulu. Ini dia kereta api Java Priority Gambir Jogja, dan kita akan ke Jogja tapi nggak full trip naik kereta ini karena saya penasaran aja dengan kereta api wisatanya KAI dan kebetulan lagi diadakannya diskon. Lokomotifnya masih belum dipindahin ya, masih di sebelah sana. Ini fotonya dari sana aja deh berarti, lokonya belum pindahin. Mudah-mudahan sih belum jalan. Udah siap langsir sih ini keretanya, lokomotifnya. Imperial 2 Java Priority. Ininya empelan ya, bukan papan teman-teman. Giniannya nih, empelan. Lokomotif dinasnya CT201
8345. Tadi di Poindoknya belum kelihatan, di Poindok Yogyakarta. Lokomotifnya dilangsir dan akan berpindah arah. Misalnya diapit dua pembangkit kereta api Jaka Priority, dan sebelah kiri pembangkit daripada kereta api Purwojaya. Ternyata yang melintas langsung ini justru KRL tujuan Bogor. Oh, di paling kiri itu ada kereta juga teman-teman. Jadi dia lewat jalur sini nih KRL-nya, KRL Bogor. Jadi sisa satu jalur aja yang kosong. Jalur 1, jalur 3 dan 4 penuh. Stasiun Gambir ini memang hanya memiliki 4 jalur, 2 jalur lurus dan 2 jalur belok. Sebelah sananya itu ada kereta lagi. Apa ya? Muria mungkin ya, Argo Muria. Kereta api Purwojaya tambahan tujuan Cilacap ini akan diberangkatkan. Semboyan 35-nya sepertinya sudah bunyi teman-teman. Karena saya di dekat pembangkit jadi kurang begitu jelas ya. AA Purwojaya tambahan tujuan Cilacap berangkat tepat pada pukul 07.00. Dan di jalur nomor 4 itu tersedia kereta api Argo Muria tujuan Semarang, Tawang, Bang Jateng yang masih menggunakan kereta eksekutif New Image. Begitupun dengan temannya ya, Argo Sindoro tetap sama juga, masih menggunakan kereta api eksekutif New Image. Kayaknya akan ada KRL lagi yang melintas nih di jalur 2. Nih KRL udah ditambahin gap, apa namanya nih, kayak tambahan lah biar nggak terlalu renggang sama peron teman-teman. Mantep nih. Cuman memang belum di semua KRL sih, baru di beberapa saja. Kereta api Batavia nih akan masuk. Oke, kita akan masuk ke keretanya. Kita akan lihat lagi, kita lihat belakang. Ini belakangnya seperti ada aroma ruangannya tuh. Aroma apa ya? Ini toiletnya teman-teman. Lihat, toiletnya seperti ini. Wastafelnya, klosetnya kloset duduk. Misi. Ini ruang apa namanya ya? Minibarnya teman-teman. Nah, saya kalau naik bis yang mewah-mewah udah biasa sih, bukan yang mewah ya, maksudnya yang ada light race-nya gitu, itu kan standar. Oh iya, baru ingat di sini nggak ada ininya teman-teman, AVOD-nya atau audio video on demand-nya nggak ada. Biasa di sini kan ada AVOD, yang nggak tahu deh. Sini juga nggak ada di kursinya, teman, ada meja lipat aja. Untuk kompartemen atas atau rak bagasinya itu kayak di pesawat ya, atau di eksekutif model lama yang ada tutupannya. Ini untuk bantal kelas Imperial. Untuk kursinya memang jumbo-jumbo teman-teman. Asli baru pertama kali nih naik kereta ada leg rest-nya teman-teman. Saya dapat jendela kecil lagi, nomor 2. Kalau mau jendela yang lebar, nomor selain nomor 2 sama nomor berapa tuh? 5.
Ini KA Batavia dengan lokomotif berapa tuh tadi serinya, dari Jogja juga dia nih, Batavia. Banyak sekarang kereta-kereta ke Jogja karena memang jalur gemuk, bisa dibilang rute gemuk. Oh, Solo teman-teman, mohon maaf, bukan Jogja. Akhirnya dia sampai Solo balapan. Rute-rute Jakarta yang via Jogja memang rute gemuk, bisa dibilang. Tepat pukul 7:10 kereta api Java Priority-nya diberangkatkan dari stasiun Gambir. Ini kondisi kacanya ngembun ya, membuktikan bahwa AC di sini sangat dingin. Selamat pagi pada seluruh penumpang yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Java Priority. Dengan keberangkatan kita dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir stasiun Yogyakarta. Perkenalkan kru yang bertugas pada perjalanan hari ini. Dengan saya Cornelia selaku train attendant yang akan melayani Bapak Ibu selama dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan, kereta api Java Priority ini terbagi menjadi 4 kompartemen. Pertama, ruang kabin sebagai ruang utama, ruang minibar, ruang panel kelistrikan, dan toilet eksklusif. Posisi berada di paling belakang pintu kedua sebelah kiri. Selama dalam perjalanan, Anda akan mendapatkan fasilitas berupa air mineral, kopi, dan juga teh. Khusus untuk snack box dan teh box, kami berikan 1 kali selama dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan, kereta api Java Imperial ini dilarang untuk merokok, baik di atas kereta, di kabin, ataupun di toilet. Kereta api Java Imperial ini dilindungi dengan alat keselamatan diri berupa alat pemecah kaca atau palu dan sebuah apar yang berada di minibar. Oke teman-teman, sekarang kereta api Java Priority yang saya naiki itu berhenti di stasiun Jatinegara dan akan disusul oleh 2 kereta yang saya cek ya, yaitu kereta api Argo Muria, entah disusul di sini atau di Bekasi. Ini kita masuk di jalur 3 teman-teman, stasiun Jatinegara, dan disusul oleh kereta api Taksaka, dimana memang jadwalnya ini berdekatan ya. Argo Muria 7.15 berangkat, Taksaka itu 7.30, nggak salah deh. Pokoknya sampai di Cirebon itu kita di jam 10.25 kalau nggak salah, 10.27 ke 25 ya, saya lupa. Pokoknya saya nyambung di KA Fajar Utama itu di jam 10.32. Keretanya tuh jadwalnya sih tiba di Cirebon ya. Untuk AC dingin banget di sini asli. Dingin sekali AC-nya. Kemudian untuk review kursi dari keretanya ini ya, ini kan seat 21. Untuk busanya ini cenderung lebih empuk teman-teman, busanya daripada kereta kelas eksekutif, baik yang generasi pertama yang stainless atau yang new gen sekarang ini. Cenderung keras sih menurut saya busanya, apalagi yang ekonomi premium, busanya jauh lebih keras. Kalau ini ya busanya memang minusnya nggak ada AVOD teman-teman, nggak ada fasilitas audio video on demand, jadi hanya ada TV ya, paling belakang dan paling depan itu ada TV. TV-nya yang belakang ini kayaknya lebih gede deh ketimbang yang depan.
yang depan kayaknya 32 ini, sekitar 40 ke 50 inan gitu yang belakang. Dan ternyata kita tidak dapat fasilitas meal box dan snack box karena kita penumpang tarif khusus. Gimana ya, bisa sih ya masih worth it lah, karena untuk dapat fasilitas kereta nih goyang-goyang ininya oglek teman-teman. Sandaran tangan yang sebelah kirinya, memang kereta-kereta wisatanya KAI itu bisa dibilang cukup berumur ya. Ini tuh K1082616, artinya kereta Imperial 2 ini itu mulai dinas di tahun 1982. Jadi kereta ini lebih tua umurnya ketimbang umur saya. Saya tahun 99. Ini makanya kameranya goyang-goyang tuh. Ini oglek teman-teman, ininya hand rest di sisi kanan saya ini udah mulai oglek. Dan apakah KAI akan bikin kereta-kereta wisata new generation atau tidak ya? Harapannya sih ada gitu ya. Kita berangkat lagi nih kayaknya dari stasiun Jatinegara. Kayaknya disusul di Bekasi kemungkinan. Pukul 7:40 kita berhenti dan menaikkan penumpang ya di stasiun Bekasi. Untuk penumpang di kereta Imperial nomor 2 ini, penumpangnya hanya saya dan Mas di depan, dan sama-sama penumpang tarif khusus teman-teman. Jadi nggak ada penumpang reguler nih di Imperial 2. Kalau di Imperial 1 masih ada penumpang regulernya. Sebelah ini ada kereta apa ini ya, C6. Berangkat duluan dia. Premium stainless steel keretanya. Di sini kayaknya belum disusul, nanti kemungkinan di Cikarang ini susulnya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Jam 8.26 kita masuk stasiun Cikampek. Susul Pak ya? Kita disusul teman-teman. Saya sempat tertidur, ngantuk banget. Bangun jam 4 tadi biar nggak kesiangan. AC-nya dingin banget. Ada kereta yang lewat. Apa ini? Dia berhenti juga di Cikampek ya. Parayangan ya. Tapi di poloknya PWT kita lihat Parayangan dari Bandung tujuan Gambir. Kayaknya sih disusul ini kita nih. Disusul apa namanya? Gomur, Argomuria. Nggak tahu ya tadi udah disusul apa belum. Soalnya tidur teman-teman. Sekarang jam 8.27. Ya udah, kita tunggu aja keretanya yang akan menyusul KA Java Priority di stasiun Cikampek. Plat Barat kereta api langsung, Plat Barat kereta api langsung. Selamat pagi, selamat datang bagi para penumpang kereta api Parayangan dari Bandung tujuan Gambir. Saat ini kereta api Anda telah tiba di stasiun Cikampek. Bagi para penumpang yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Cikampek, dipersilakan untuk turun. Pintu keluar disediakan sebelah utara, pintu keluar disediakan sebelah utara. Kami atas nama PT Kereta Api mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Jalur Paturi Barat kereta api langsung. Jalur 4 sini berarti depan kita nih. Oh dia keretanya noh. Udah kelihatan. Dari depan pintu aja AC-nya berasa teman-teman.
papan ininya, papan pemberhentian kereta ini teman-teman di mana aja. Yang pasti sih Cirebon Purwokerto berhenti ya. Kalau ini Argo Muria berarti kita masih ada satu kali lagi disusul sama Taksaka pagi. Soalnya udah jam setengah 9. Gambir Cikampek tuh sekitar 1 jaman ada kali. Dan ini adalah kereta api Argo Muria. Tadi disapa sama masinisnya teman-teman. Pas saya ke atas. Weh, ini kereta makannya yang apa namanya, modifikasi Balai Tegal kalau nggak salah deh. Parayangan berangkat bentar lagi nih. Tapi sinyalnya belum hijau. Selamat sampai tempat tujuan. Kereta api Parayangan tujuan Gambir siap diberangkatkan kembali. Oke, sinyal sudah hijau untuk kereta api Parahyangan. Tiga masinis sembahyang patuh. Mungkin di masinis tidak terdengar semboyan fathulnya teman-teman. Tapi saya sih dengar. Siapanya persiapan mas kalau bersiapan diarahkan dari jalur 5 kereta api Jakarta Priori. Tepat pukul 08.35 menit diberangkatkan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat jalan, selamat sampai tempat tujuan. Oke teman-teman, keretanya tadi habis disusul ya oleh kereta api Argo Muria. Ternyata dengan jarak 5 menit ya keberangkatannya ya dengan Argo Muria 7.15 sama 7.10. Itu disusulnya cukup jauh ya di Cikampek. Mungkin pemberhentian Argo Muria juga banyak teman-teman. Dan untuk fasilitas di kereta Imperial ini ya K1082 16 menurut saya sudah cukup baik, walaupun beberapa fasilitas ada yang kurang ya. Ada yang sudah mulai rusak teman-teman, ada yang sudah mulai usang. Ya wajar lah, kereta lama seperti kompartemen atas yang ada yang sudah mulai tutup. Dan untuk rodanya ini memang kayaknya sih agak gitu ya. Jadi kayaknya rodanya perlu apa ya, ini khusus untuk biasanya kalau anak pemasinan lu kan di STM pasti pernah ya di apa namanya sih, diratain lagi tuh biar nggak dulu jalan. Untuk kekedapan suaranya sih
aman, nggak terlalu bising banget gitu. Untuk sandarannya untuk leg rest-nya ini cukup tinggi ya, karena di beberapa transportasi itu leg rest-nya biasanya dia jarang sampai ke atas gitu. Kayak halnya naik bis Sinar Jaya teman-teman. Sinar Jaya itu leg rest-nya yang eksekutif leg rest tuh biasanya dia nggak nyampe tegak ini, masih agak miring gitu lah, miring sedikit. Oh ini leg rest-nya dia pas gini nih, tegak, goyang-goyang banget. Soalnya di ini juga open nih di headrest-nya. Kemudian untuk lantai bawahnya ini dilapisin oleh karpet, dan di setiap dindingnya ini ada kayak semacam ornamen kayu gitu, dengan hiasan lampu di atasnya. Malam-malam kayaknya lebih cakep deh estetiknya. Kekurangan kereta api Imperial ini teman-teman, itu banyak nyamuk. Asli bentol nih telinga saya nih, kayaknya merah nih. Nyamuknya banyak dan tajam-tajam gitu. Harusnya dikasih obat nyamuk dulu gitu ya sebelum berangkat. Soalnya biasanya nyamuk tuh di ruangan AC tuh nggak ada gitu, di ruangan dingin. Kok malah banyak nyamuk ya? Dari mana ini sumbernya? Saya udah mandi loh, udah pakaian bersih yang saya gunakan, tidak ada keringat. Baru ganti juga. Kok banyak nyamuk ya? Tuh nyamuknya teman-teman. Nyamuknya tuh tuh, ini nyamuk nih, nyamuk tuh. Tuh nyamuk, tuh nyamuk. Saya geprak nih. Nyamuk. Nah, tuh nyamuk teman-teman. Aduh, sayang sekali nih ya kereta sekelas Imperial, kereta mahal dan nyamuk tuh. Ya ampun. Masukan nih buat KAI dan KA Wisata. Tuh nyamuk lagi tuh, lagi terbang di bawah. Nyamuknya banyak banget, asli dah. Apa karpetnya kali ya, dari itu juga dari apa gitu. Biasanya kalau di ruangan udah dingin kayak gini tuh nyamuk nggak ada gitu biasanya. Untuk fasilitas toilet di kereta api kelas Imperial itu seperti ini kurang lebih teman-teman. Itu menggunakan kloset duduk dengan bidet di sebelah kanannya, serta sudah ada hand dryer atau pengering tangannya. Untuk wastafelnya seperti ini, dan meja wastafelnya itu kayak semi keramik teman-teman, atau apa ya nyebutnya, yang ada di online shop teman-teman. Masuk di dinding-dindingnya juga nih, entah keramik asli atau bukan, saya kurang tahu teman-teman. Jika naik kereta api di seat 21 kayak gini teman-teman, itu mengingatkan saya waktu naik kereta api ekspres rakyat Timuran dari stasiun Johor Bahru Sentral ke stasiun Tumpat. Tapi saya belum pernah sih di seat yang 21, keseringan saya milih yang kursi 8 kursi ya nyebutnya, sleeper teman-teman. Jadi memang benar-benar sudah tersetting rebahan. Nah, untuk harga sendiri di Ekspres Rakyat Timuran itu di yang seat 21 ya ini. Ini aplikasinya KTMB atau Kereta Api Tanah Melayu Berhead.
Nah ini seatnya sama ya, 21 juga tuh. Ini harganya di udah naik ya harganya ya, 117 ringgit kali 3.700 untuk kurs saat ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada kelas sleeper yang bisa saya naikin. Sini kelasnya satu kereta itu macam-macam kelas. Nah seperti ini. Waktu itu pernah juga saya shoot ya videonya ya pas di kelas, apa ya nyebutnya di sini, nggak ada sebutan kelasnya sih, punya coach T1, cuman ada logo bintang-bintang gini nih kalau di kursi singlenya ya. Totalnya 12 kali 3 36 seat. Kalau ini ada 3 4 5 6 7 21, beda sedikit ya. Kalau sleepernya tuh masih murah sih menurut saya. Sini ada lower, ada upper. Lowernya di 50 ringgit atau sekitar 190-180an lah kalau dirupiahkan. Sekarang kita berjalan langsung di stasiun Cipunagara. Jadi setiap negara itu memiliki ciri khas tersendiri di transportasi kereta apinya teman-teman. Dan kita juga nih kalau seat details ya, malah mesen saya salah. Nah dapat poin juga tuh, poin rewardnya sama kayak KAI. Kalau KAI rail point, kalau ini rail rewards point. Ada 431 poin. Nah saya kalau ini nggak tahu nih poinnya buat ditukerin ke apa gitu. Oh ini ada rail rewardsnya nih, 238 poin. Oh bisa pesan ETS teman-teman, plus 105 poin. Oh enggak, ini ininya riwayatnya, riwayat transaksi bisa di redeem juga nih. Nggak tahu cuman dapat apaan ya, cuman sampai 31 Desember 2025. Cuman dapat ini doang nih, 4 ringgit. Oh sama kayak di KAI berarti dia tipenya. Dia jadi kalau di sini kan rupiah ya. Kalau ini 431 berarti 4,31 ringgit. Sama lah. Kemudian kalau kemarin kita kan habis naik ini juga nih, SRT. Coba kita cek poinnya dapat berapa. Ini pakai sidik jari. Ya salah, sebentar, suruh minta update ya. Sepertinya kita akan masuk di sebuah stasiun teman-teman. Pegadaian mungkin ya, Pegadaian baru. Wah disusul, ini di sini disusul kayaknya deh. Oke kita akan turun. Sebelum itu, nah ini perbedaan dari kereta api di Indonesia dengan ini ada kereta lokomotif aja. Iya disusul di sini. Dengan di luar ya, di luar negeri atau di contohnya di Thailand yang kemarin kita naik itu, dimana nama keretanya itu hanya tulisan Rapid atau Special Express. Jadi nggak ada namanya tuh kayak apa ya, Bangkok Express gitu atau Argo Bangkok gitu. Nah ini jadi sini hanya ada nomor dan tipe keretanya, dia Special Express atau Rapid. Kalau Rapid nih agak lama, dia berhenti di tiap stasiun. Untuk kelas tertingginya ada di CNR nih. Tuh kelas room service
di 2.590 baht atau sekitar 1,3 jutaan dari Hat-Yai ke Krungthep Apiwat atau sebaliknya. Stasiun Hargelis teman-teman, bukan Pegadaian, mohon maaf, HGL. Oke, kita akan tengok proses persusulan. Oh, ini kereta makan ya. Pembangkitnya unik. Jadi khas banget ya kereta wisata di Indonesia, warnanya coklat. Makanya sebutan orang-orang ini. Oke, tadi sempat kepencet nih kameranya, agak aneh juga. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi untuk di Indonesia sendiri ini kereta wisata itu warnanya coklat teman-teman. Makanya nih orang-orang nyebutnya nih coklat ya. Coklat apa sih coklat gitu. Di depan sana juga ada kereta makannya atau dining on train. Sinyal jalur 2 sudah menunjukkan aman untuk kereta api Taksaka. Nah, perbedaan lagi nih antara kereta api di Indonesia dengan kereta api di luar, dimana kita ini sudah menggunakan sistem persinyalan blok teman-teman. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya sistem token. Kalau di Malaysia dan Thailand itu masih menerapkan sistem token, dimana jika jalurnya itu jalur tunggal atau jalur single track, itu masinis harus mengambil tokennya teman-teman sebelum melintas di jalur single track, dan di stasiun berikutnya dia harus menaruh token tersebut. Jadi naruh, ngambil. Makanya kemarin di tiap stasiun ketika akan berjalan langsung itu pasti mengurangi kecepatan teman-teman, takutnya tokennya nggak keambil. Kalau nggak keambil ya kereta itu tidak diizinkan masuk atau tidak diizinkan berjalan langsung di jalur single track itu. Terus yang saya pikirin, kalau misalnya nggak keambil kayaknya kereta itu akan berhenti deh, kayak di videonya Mas Irja, tokennya nggak ke bawah. Mungkin teman-teman yang udah pernah menonton video Mas Irja yang naik kereta lokal dari Hat-Yai Junction ke Krungthep Apiwat, itu di stasiun mana gitu, masinisnya itu kayaknya nggak keambil tokennya, jadinya melakukan pengereman darurat ya, dan mundur lagi keretanya. Jadi bersyukur di Indonesia sudah menggunakan sistem persinyalan yang lebih baik atau lebih bagus lah menurut saya. Ini dia kereta api Taksaka dari stasiun Gambir tujuan Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Sepertinya pemberhentian berikutnya stasiun Jatibarang. Kayaknya berhenti sih di Jatibarang ini, Java Priority. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Java Priority-nya akan tiba di tujuan akhir saya, stasiun Cirebon. Ini sudah melintas langsung stasiun apa ya, bis Arjawinangun tuh, Bango 2. Habis Bango 2 tuh apa gitu, Cangkring, habis Cangkring Cirebon. Overall untuk perjalanan bersama kereta api Java Priority di kelas Imperial ini cukup nyaman ya teman-teman. Kursinya empuk, lebar, tersedia backrest atau sandaran kaki.
jarak antar kursinya juga cukup lega, jadi untuk barang kayaknya nggak perlu naruh di kompartemen atas, cukup di bawah aja. Di sini nih pinggir-pinggirannya cukup lega banget gitu. Kemudian AC-nya tadi pas berangkat itu sejuk banget atau dingin banget, tapi sekarang sudah normal lah segini menurut saya. Apalagi penumpangnya cuma 2 biji ya kan, kita 2 orang doang ini, saya sama 1 orang di depan. Dan untuk guncangan normal pada umumnya ya, kereta pada umumnya. Untuk harga ini saya dapat di 350.000 tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan teman-teman. Hanya saja tidak mendapatkan fasilitas snack on board dan meal on board teman-teman. Dan kita nanti di Cirebon akan lanjut perjalanan menggunakan kereta api yang seharusnya saya gunakan yaitu kereta api Fajar Utama Jogja, yang jaraknya itu hanya sekitar 7 menit dari kereta api Java Priority ini. Berarti hanya kurang lebih sekitar 1 petak lah ya. Berarti Java Priority berangkat, Fajar Utama masuk teman-teman. Oke, sebelum turun kita periksa lagi barang bawaannya, pastikan gak ada yang ketinggalan ya. HP, dompet, casan. Oke, kita siap untuk turun. Bye kereta api Imperial ke 108216. Oke, pukul 10.22 kita sudah tiba di stasiun Cirebon. Di sini kita nggak nunggu lama ya, karena Fajar udah di belakang kita. Oke, thank you kereta api Java Priority, bye bye. See you on the next trip. Kita kayaknya nunggu di ruang tunggu aja deh, karena nggak lama. Sebelum turun periksa kembali barang bawaan Anda. Java Priority. Ini rambut saya cakak-cakan ya. Nah, ini penumpang Tarsus juga nih. Entah penumpang Tarsus apa penumpang reguler. Ada yang berangkat. Kayaknya Purwojaya teman-teman. Capnya campuran, ada cap PWT, ada cap CN, ada cap Semarang. Itu saya kira Argo Sindoro atau Argo apa gitu ya, kereta Muriaan. Ternyata enggak. Kita duduk sini aja deh, nanti tunggu Fajar masuk. Kita akan lanjut menggunakan KA 110 Fajar Utama Jogja. Kok anggrek sih ini? Paling masuk di jalur 3 lagi nanti keretanya. Kita tunggu di ruang tunggu aja, nggak usah keluar kayaknya. Ini ada batik resmi. Java Priority. Oh, ini yang masuk nih ya, Kak tambahan. Kak tambahan Jogja Gambir. Kereta api Java Priority-nya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon menuju
menuju tujuan akhirnya stasiun Yogyakarta. Java Priority diberangkatkan, kereta api tambahan Jogja Gambir akan masuk, teman-teman. Diiringi lagu kedatangan kota Cirebon. Oke, penumpang Fajar juga udah bersiap di peron jalur 3. Masuk nih ke tambahan Jogja Gambir. Dengan lokomotif dinas CC 206-1501 Depo Kepemilikan Sidotopo. Oke teman-teman, sebelum saya tutup atau saya akhiri video perjalanan naik kereta api Java Priority ini, dapat saya simpulkan untuk naik kereta Java Priority di kelas Imperial atau menggunakan tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan, ini harganya 350.000 dari Gambir menuju ke Cirebon. Nah, kita di sini boleh masuk ke lounge-nya teman-teman, walaupun di brosur atau di pamflet yang di-share oleh Kawisata itu kita tidak mendapatkan fasilitas lounge. Kalau menurut saya sih kebangetan ya. Kita udah bayar mahal untuk jarak dekat, tetapi kita hanya mendapatkan kursi saja, layaknya kita naik kereta kelas eksekutif, hanya saja harganya yang lebih mahal teman-teman. Ini sih kayaknya kurang cocok ya untuk disebut kereta kelas Imperial. Mungkin pada masanya dahulu ini mungkin masih terasa teman-teman, untuk sekarang ini menurut saya sih biasa saja ya. Ditambah lagi kita tidak dapat fasilitas apapun selain kursi, leg rest, dan bantal di setiap seatnya. Selimut aja nggak dapat teman-teman. Kalau menurut saya sih walaupun siang itu kayaknya harusnya sih dapat ya, karena ini kelasnya kan kelas tinggi ya, di atas eksekutif teman-teman. Dan kayaknya cocoknya ini disebutnya sih kereta kelas super eksekutif ya, layaknya seperti di bus atau di kendaraan roda karet teman-teman. Untuk leg restnya itu nggak terlalu tebal juga ya, seperti ini teman-teman leg restnya, atau sandaran betis ya teman-teman leg rest tuh. Serta lantainya juga ini karpetnya sudah mulai pudar ya, warna karpetnya tidak sekinclong pada masanya dahulu teman-teman. Dan satu lagi yang sangat disayangkan itu di kereta ini jalannya tuh duk atau bisa disebut tuh roda benjol teman-teman. Ditambah lagi di dalam kereta kelas Imperial ini banyak nyamuk teman-teman. Apakah nggak dicek terlebih dahulu ya untuk kebersihan di dalam kereta ini? Karena kebersihan itu bukan hanya sekedar bersih dari debu, bersih dari sampah, tapi hal-hal seperti serangga, nyamuk ini harus diperhatikan ya. Ya mungkin itu saja masukan dari saya sebagai customer kereta Java Priority di kelas Imperial. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta menggunakan kereta biasa teman-teman, naik kereta api Fajar Utama di part yang selanjutnya. Mungkin itu saja
video perjalanan naik kereta api Java Priority menggunakan tarif khusus dari Jakarta Gambir menuju ke Cirebon. Syahab dan Sakur mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.